Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Hari ini merupakan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana dulu para sahabat di saat meninggalnya Rasulullah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal yang disepakati para ulama di mana Rasulullah meninggal dunia. Sebagian sahabat tidak menerima keadaan ini karena harus berpisah dengan kekasihnya Rasulullah SAW, dan para sahabat juga tidak lagi menerima atau mendengarkan wahyu karena munqati, terputus, sehingga sebagian para sahabat tidak mau menerima keadaan ini di mana Rasulullah meninggal dunia. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang menyebut bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka saya akan penggal lehernya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an paham betul tentang firman Allah, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia. Wa innahum lamayyitun, bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Kemudian Umar bin Abu Bakar radhiyallahu an naik menyampaikan suatu pesan, tujuannya untuk menenangkan sahabat karena tidak menerima berita kematian Rasulullah. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Kata Abu Bakar, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad pada hari ini telah meninggal dunia. Tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah hayyun, zat yang maha hidup, yang tidak pernah merasakan yang namanya mati. Sehingga para ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari berkabungnya kaum muslimin di waktu itu adalah sahabat. Bukan sebagaimana kondisi kaum muslimin saat ini. Di tanggal 12 Rabiul Awal mereka memeriahkan, melakukan acara musik dan yang lainnya dengan bertujuan dan berkeyakinan ini adalah hari lahirnya Rasulullah SAW. Sementara hari lahirnya Rasulullah itu yang dikenal dengan Maulid itu diperselisihkan tanggalnya. Ada yang mengatakan 18, 15 dan yang lainnya. Mereka enggak sepakat di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kewajiban kita adalah ittiba'uhu, mengikutinya, wa ta'atuhu, mentaatinya, wa tasdiqu fi ma akhbarah, dan mengabarkan apa yang dia kabarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, maka ikutilah. Nah, kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab yang disepakati kesohihannya, tidak ada yang mengintikot kecuali beberapa dari kalangan para ulama yang mengeritik hadis-hadis Sahih Bukhari ini, kecuali hanya ada 4 hadis saja yang dikritik. Itu pun berkaitan dengan mu'allaq. Mu'allaq ini terkadang Imam Bukhari menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanadnya. Langsung dia sebutkan Rasulullah atau sahabat. Ini namanya mu'allaq. Tapi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, dia sudah menjazmkan bahwa semuanya muttasil, bersambung sampai kepada Rasulullah. Cuma kadang Imam Bukhari memaparkan tanpa sanad, itu tujuannya adalah ikhtisar, untuk meringkas.
Babu mashil yadi biturabi litakuna atqa. Bab mengusap tangan dengan tanah agar lebih bersih. Apa maksudnya dibawakan bab ini dalam Kitabul Ghusl? Yaitu tak kala kita sebelum wudu atau sebelum mandi mencuci terlebih dahulu kedua tangan kita. Apakah itu menggunakan sabun ataukah menggunakan daun apa namanya itu? Daun bidara atau daun apa lagi yang dipakai keset itu? Daun apa? Biasa tumbuh liar itu. Atau tanah ditepukkan kedua tangan kita ke tanah, kemudian dicuci lagi. Agar tujuannya apa? Lebih bersih. Sebelum kita wudu. Meskipun kalau sekiranya kita langsung wudu, maka ini tidak mengapa. Karena mani bukanlah zat yang najis. Haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah. Haddatsana al-A'masyu. A'mas Sulaiman bin Mihran an Salim ibni Abil Ja'di an Quraib bin Abi Muslim an ibni Abbas Abdullah ibni Abbas an Maimunah. Maimunah ini merupakan kholah Abdullah bin Abbas. Kholah itu adalah saudari dari ibu Abdullah ibni Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas ini satu kali dengan Rasulullah. Nama Maimunah ini adalah tantenya. Annan nabiyya iktasala minal janabati. Kata Maimunah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Fagosala farujahu biyadihi. Lalu dia mencuci kemaluannya dengan tangannya. Tentunya dengan tangan kiri. Summa zalika bihal haita. Kemudian dia menepuk dinding atau lantai dengan tangannya. Summa ghasalaha. Kemudian dia cuci kedua tangannya. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-sholati. Kemudian dia wudu sebagaimana wudu salat. Falamma faragha min ghuslihi ghasala rijlaihi. Kala dia selesai mandi, maka dia mencuci kedua kakinya. Jadi di hadis Maimunah ini semua menyebutkan bahwa cucian kaki itu diakhirkan. Babu hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla ayyaksilaha idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabati. Bab apakah boleh orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mandi, sebelum dia mencucinya. Idza lam yakun, apabila tidak ada di tangannya itu najis, ghairul janabah, selain air mani atau junub. Maksudnya apa ini? Selain air mani ya bisa mungkin kencing atau madhi atau wadi. Walaupun sekiranya nanti ada yang lengket di tangannya, kemudian dia masukkan di wadah, maka dilihat lagi apakah wadah itu air yang ada di wadah tersebut berubah salah satu dari jenisnya, airnya, baunya kah, rasanya kah, atau warnanya. Wa adkhala Ibnu Umar wal Bara Ibnu Azib yadahu fit tahuri wa lam yaksilha thumma tawaddaa. Kata Imam Bukhari membawakan asar sahabat bahwa Abdullah bin Umar dan Al-Bara bin Azib memasukkan tangannya ke wadah. Tahur ini adalah wadah. Wa lam yaksilha, dan dia tidak mencucinya sebelumnya. Thumma tawaddaa, kemudian dia wudu. Nah di sini mutlak.
Imam Bukhari membawakan asar sahabat sebagai dalil tentang bolehnya hal ini. Apakah ada najis ataukah tidak ada najis di tangan. Walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbas ba'san bima yattadihu min guslil janabah. Jadi Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas tidak memandang tidak mengapa yang memasukkan tangan ke wadah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah akhbarana Aflah anil Qasim an Aisyata qalat kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin. Kemudian Imam Bukhari membawakan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, di mana dia pernah mandi bareng dengan Aisyah dari satu wadah, tahtalifu aidina fihi, di mana kedua tangan-tangan kami, tangan Rasulullah dengan tangan Aisyah ini saling menciduk dari wadah tersebut. Haddatsana Musaddadu ibnu Musrid qala haddatsana Hammad an Hisham bin Urwa bin Zubair ibnul Awwam an abihi ay al-Urwah an Aisyata ini adalah khala Urwah. Qalat kana Rasulullah idza iktasala minal janabati ghasala yadahu. Adalah Rasulullah apabila dia mandi junub, maka dia mencuci tangannya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mencuci tangan ini lebih diutamakan. Mencuci tangan ini lebih diutamakan. Meskipun di hadis ini tidak disebutkan mengenai memasukkan atau enggak, ya kan? Memasukkan ke wadah atau enggak? Yang tentunya orang-orang dulu kan mandi junubnya itu menciduk air dari wadah kan? Ya kan? Tapi di hadis ini tidak disebutkan. Yang jelasnya bahwa Rasulullah mencuci terlebih dahulu tangannya sebelum mandi junub. Kalau kita mau mengkompromikan dengan asar sebelumnya, yaitu asar Abdullah bin Umar dan Al-Bara' bin Azib, maka kita ambil kesimpulan bahwa mencuci tangan sebelum mandi junub ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah Syu'bah ibnul Hajjaj an Abi Bakri ibni Hafsin an Urwah Urwah bin Zubair an Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq qala kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin min janabatin. Kata Aisyah, dulu aku mandi junub bersama Nabi SAW dari satu wadah. Mandi bareng dengan Rasulullah. Wa an Abdurrahman ibnil Qasim an abihi an Aisyata mislahu. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batu an Abdillahi ibni Abdillahi bin Jabrin qala sami'tu Anas ibnu Malikin yaqulu kana an-nabiyyu wal mar'atu min nisa'ihi yaktasilani min ina'in wahidin. Nah, kenapa Anas menceritakan hal ini? Karena dia adalah pelayan dan pembantu Rasulullah. Anas diserahkan oleh ibunya tatkala Rasulullah sampai di Madinah. Maka dia menjadi khodim, pelayan dan pembantu Rasulullah selama 11 tahun.
Jadi dia keluar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat kondisi ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya berduaan ya mandinya dari wadah yang sama. Zada Muslimun wa Wahbun an Syu'bah minal janabati. Zada Muslimun wa Wahbun an Syu'bah. Berarti yang meriwayatkan dari Syu'bah di sini ada tiga murid. Yang pertama adalah Abul Walid, yang kedua Muslim, bukan Muslim Ibnul Hajjaj ya, tapi Muslim yang lain ini. Karena Muslim Ibnul Hajjaj atau yang pemilik kitab Sahih Muslim itu murid dari Imam Bukhari. Wa Wahbun ay Abdullah ibn Wahbin an Syu'bah. Cuma di riwayat yang lain ada tambahan minal janabati. Dia mandi bareng dengan istrinya, itu mandi apa? Mandi junub. Ini ziyadatul bayan. Ada tambahan penjelasan. Jadi kesimpulan dari bab ini yaitu disunahkan mencuci kedua tangan sebelum mandi junub. Babu tafriqil gusli wal wudu'i. Wa yudhkaru an Ibni Umar annahu ghasala qadamaihi ba'da ma jaffa wudu'ahu. Bab tafrik ini memisah antara mandi dengan wudu. Memisah antara mandi dan wudu. Oleh yang sebelumnya di hadis Maimunah itu kan digabungkan kan? Sehingga cucian kakinya diakhirkan. Cucian kedua kaki diakhirkan. Dan disebutkan asar dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mandi junub, sementara qadamaihi annahu ghasala, dia mencuci kedua kakinya ba'da ma jaffa wudu'ahu. Ba'da ma jaffa wadu'uhu. Wadu'uhu itu diterjemahkan apa? Wudu atau wadah? Sesudah di situ pakai waw atau pakai pakai fathah atau dhammah? Wadu itu ini wadah. Bukan udu. Ba'da ma jaffa. Terjemahan yang lain itu kah sama? Wadu dengan wudu itu satu hal yang berbeda, sama dengan at-tahur dengan at-tuhur. Suci dan alat bersuci. Nah, yang jelasnya di sini Abdullah bin Umar dia mencuci kedua kakinya setelah apa? Setelah kering anggota wudu yang lain. Maksudnya apa ini? Seharusnya kan kalau wudu itu harus istimrar ya, harus berkesinambungan. Enggak boleh habis mencuci kedua tangan terus kerja kemana gitu akhirnya kering baru mencuci kaki, mencuci wajah lagi. Atau enggak boleh, harus berkesinambungan langsung gitu. Enggak boleh ditinggal dulu kemana terus lanjut lagi. Ini adalah rukun wudu. Tapi di sini sampai kering. Menunjukkan Abdullah bin Umar di sini memisah. Haddatsana Muhammadu ibnu Mahbubin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'masyu an Salim bin Abil Ja'di an Quraibin maula Ibni Abbasin an Ibni Abbas. Jadi kalau ada kata maula itu adalah mantan budak. An Abdullah bin Abbas qalat Maimunatu wada'tu li Rasulillahi ma'an. Kata Maimunah, dulu aku pernah meletakkan atau menyediakan air untuk Rasulullah yang dia gunakan untuk mandi. Fa afraga ala yadayhi, lalu dia menuangkan ke kedua tangannya. Fa ghasalahuma marrataini aw thalatha,
Kemudian Rasulullah mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa afrago biyaminihi ala shimalihi. Kemudian dia menuangkan ke tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. Fagosala madzakirahu. Lalu dia mencuci kemaluannya. Madzakiro ini jamak. Maknanya adalah ini zakar. Summa dzalika yadahu bil ardi. Kemudian dia tepukkan ke tanah kedua tangannya. Summa madmada wastansyaqa. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Summa ghasala wajhahu wa yadayhi. Kemudian mencuci wajah dan kedua tangannya. Wa ghasala ra'sahu salasan. Kemudian mencuci kepalanya 3 kali. Summa afraga ala jasadihi. Kemudian dia menuangkan ke jasadnya. Menuangkan air ke jasadnya. Summa tanaha min maqamihi. Kemudian Rasulullah berpindah dari tempatnya, tempat mandinya. Fagosala qadamaihi. Lalu mencuci kedua kakinya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara wudu dan mandi. Tidak dipisah. Babu man afrago biyaminihi ala shimalihi fil gusli. Bab orang yang menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya di saat mandi. Haddatsana Musa ibnu Ismailah. Qala haddatsana Abu Awana haddatsana Al-A'mash. An Salim bin Abil Ja'di an Quraib bin Maula ibni Abbasin an ibni Abbas an Maimunah. Jadi memang terkadang hadis dalam kitab Imam Bukhari ini berulang-ulang, mutakarrirah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyebutkan lagi faedah yang lain. Karena tidaklah tabwibul Imamul Bukhari itu adalah yadullu ala fikhihi. Setiap bab yang beliau bawakan itu adalah pemahaman beliau terhadap hadis. Kalau babnya menyebutnya berulang-ulang, kalau hadisnya disebutkan berulang-ulang tapi babnya yang berbeda, berarti apa? Hadis tersebut ada faedah-faedah yang beliau sebutkan. An Maimunatah bintil Harisi qalat wada'tu li Rasulillahi guslan wa satartuhu, dan aku menutupnya, menutup tempat mandinya. Fasabba ala yadayhi faghsalaha marratan aw marrataini. Qala Sulaiman la adri adzakara as-salisata amla. Ada rawi yang ragu mengenai hal ini karena dia hanya sebutkan sekali atau 2 kali. Sementara di sebelumnya kan marrataini aw salasa, 2 atau 3. Tsumma afraga biyaminihi ala shimalihi faghsala farjahu. Tsumma dzalika yadahu bil ardi aw bil haiti. Tsumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu tsumma sabba ala jasadihi tsumma tanaha fagosala qadamaihi fanawaltu khirqatan faqala biyadihi hakadha walam yuridha. Jadi hadis sebelumnya dengan hadis ini hampir sama, cuma di sini ada disebutkan bahwa Maimunah membawakan handuk untuk Rasulullah, tapi dia tidak menggunakan handuk, tapi menggunakan tangannya. Untuk apa? Untuk mengeringkan badannya. Walam yuridha, dan dia tidak ingin menggunakan handuk tersebut. Alasannya kenapa? Wallahu alam. Tidak ada illah. Bukan berarti tidak boleh pakai handuk,
boleh-boleh saja. Adapun alasan Rasulullah di sini kenapa dia tidak mau pakai handuk, ini tidak bisa diungkap. Karena tidak ada nilai ibadah. Paham? Tidak ada nilai ibadah kalau sekiranya dia diungkap. Karena ini permasalahan mubah, perkara yang mubah, yaitu mandi. Apalagi permasalahan mengeringkan badan setelah mandi. Babu idza jama'a summa ada wa man dara ala nisaihi fi guslin wahidin. Bab apabila menjima istri kemudian ingin mengulang, maka dianjurkan mandi. Ini bagi mereka yang kuat berhubungan 2 kali, 3 kali dan seterusnya, atau punya istri lebih dari 1, ingin menggilir 1 malam gitu, berapa kali kepada istri-istrinya. Wa man daro ala nisaihi fi guslin wahidin. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar ay Bundar. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah ay Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abul Bistam an Ibrahim ibnu Muhammad ibnu al-Muntashir an abihi ay Muhammad ibnu al-Muntashir. Qala dzakartu li Aisyata faqalat yarhamullahu Aba Abdurrahman kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi summa yusbihu muhriman yandahu tiban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini dia menggilir istri-istrinya, summa yusbihu muhriman, kemudian di pagi hari baru dia mandi karena dia muhrim. Mandi untuk apa? Untuk ihram haji. Yandakhu tiban, dan menggunakan minyak wangi. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muad ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi qala haddatsana Anas ibnu Malik kana an-nabiyyu yaduru ala nisaihi fi sa'ati al-wahidati minal laili wan nahari wa hunna 11 qala qultu li Anasi aw kana yutikuhu qala kunna natahaddasu annahu utiku wa tasalasina. Qala Sa'idun an Qatadata inna Anasan haddasahum tis'u niswatin. Jadi istri Rasulullah itu 9 yang tetap dunia dan akhirat. Adapun 11 ini belum sempat digauli. Yang ke-10 dan yang ke-11. Yang ke-9 ini yang tetap sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sehingga nanti tidak boleh lagi dinikahi sama yang lainnya sepeninggal Rasulullah. Karena dia digelari dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Seorang ibu kan tidak boleh dinikahi kan? Nah, kata Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidah minal laili wan nahar. Nah, adalah Rasulullah menggilir istri-istrinya yang jumlahnya ada 9 itu fi sa'atil wahidah. Sa'a wahidah ini bisa diterjemahkan 1 jam, bisa juga diterjemahkan waktu malam dan waktu siang. Di situ terjemahkan apa? 1 jam ya. Nah, dalam 1 waktu ya. Dalam 1 waktu di sini nanti tidak terikat apakah 1 jam atau 2 jam ataukah berapa jam. Pokoknya dalam sehari atau dalam semalam Rasulullah mampu menggilir atau menjima semua istri-istrinya itu.
Nah, di sini disebutkan 11. Padahal yang benar yang dibawa yaitu tis'uniswah, 9 istri. Qultu, aku berkata kepada Anas. Siapa yang berkata di sini adalah Qatadah. Au kana yutikuhu, apakah Rasulullah mampu melakukan hal itu? Kalau kita sudah enggak mampu, ya 2 aja sudah setengah mati, tekepar sudah kan istilahnya. Enggak mampu 2 kali. Sudah enggak sanggup. Qala kunna natahaddasu. Kata Anas bin Malik bercerita kepada sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah itu utiku atas salasin. Dia diberikan kemampuan 30 laki-laki. 30 kemampuan laki-laki. Jadi dia sendiri sebanding dengan apa? 30 laki-laki atau 30 pemuda. Kekuatannya. Jadi setara. Ini saking kuatnya. Wa qala Sa'id, dan Sa'id an Qatadah berkata inna Anasan haddasahum tis'uniswah. Jadi hadis Sa'id dengan hadis Hisham ini berbeda. Kalau hadis tadi Hisham an Qatadah menyebutkan apa? 11. Kalau hadis Sa'id dari Qatadah ini menyebutkan 9. Jadi memang seperti itu. Kadang murid yang menyampaikan nanti dari gurunya berbeda sedikit. Perbedaan itu disebabkan karena ada yang mencatat, ada yang hanya mendengar saja, ada yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya. Nah, sehingga apa? Sehingga kadang riwayatan yang disampaikan itu kadang ini beda sedikit. Maka harus dikumpulkan atau jam'ut turuk, mengumpulkan jalan-jalan tentunya dari jalur Qatadah. Karena Qatadah yang meriwayatkan dari Anas. Qatadah sini dianggap midarul hadis. Babu ghuslil madhi wal wudu'i minhu. Bab mencuci madhi. Madhi ini adalah cairan kental putih yang keluar di saat syahwat memuncak. Istilahnya apa? Pelumas alami. Pelumas alami ini yang keluar dan dia adalah najis. Wadi, madhi sama baul, kencing ini apa? Najis. Adapun mani enggak najis. Wal wudu'u minhu, dan udu darinya. Dari sebab keluarnya madhi. Haddasana Abul Walidi qala haddasana Zahidatu an Abi Hasinin an Abi Abdurrahman an Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu aku adalah pemuda yang madza'an, sering mengeluarkan madhi. Berarti dia syahwaniyun kan? Sering memuncak syahwatnya. Fa amartu rajulan ayyas alan nabi. Lalu aku memerintahkan Miqdad ibnul Aswad, seorang sahabat juga, bertanya kepada Rasulullah tentang air madhi ini. Limakana ibnatihi, karena kedudukan putrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisiku. Ali bin Abi Thalib malu karena dia adalah menantu, sementara putri Rasulullah adalah istrinya. Fasa'alah, lalu Miqdad bertanya. Faqala tawaddo, hendaknya dia udu, waqsil dzakarahu. Dalam riwayat yang lain iksil dzakarahu wa tawaddo. Cuci dulu kemaluannya, kemudian setelah itu udu. Ini menunjukkan bahwa air madhi adalah najis.
Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau tanyakan, Pak? Hah? Kalau dalam madhab Syafi'i namanya ma'ul musyammas. Musyammas itu air yang dihangatkan, apakah dengan listrik, dengan kompor atau dengan matahari. Nah, kalau sekiranya dari sisi kesehatan kurang baik, maka ini dimakruhkan. Tapi dari sisi kesehatan Bapak aja ya. Karena memang akan ini berpengaruh pada saraf-saraf yang ada di ini, di kulit-kulit kita itu kan. Nah, kalau sekiranya tidak ada pengaruh dari sisi kesehatan, maka kembali kepada hukum asal, bolehnya menggunakan air mutlak. Karena dia masih dihukumi air yang mutlak. Yang lain, Pak? Nah, demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.